warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji beserta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Jalil atas segala rahmat, hidayah, taufik dan inayah yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari yang mulia dan di tempat yang mulia ini kita sama-sama dapat bersimpuh memenuhi panggilan suci dari Allah, yakni mendirikan ibadah sholat Jumat berjamaah. Sejalan dengan itulah kita berdoa kepada Allah agar aktivitas yang kita lakukan pada kesempatan siang hari ini, mulai dari niat kita, langkah kaki yang kita jalani, i'tikafnya kita, tahmid, tahlil, zikir, qiraatul Quran, bahkan berselawat kepada Kanjeng Rasul, hingga nanti kita mendirikan ibadah sholat Jumat berjamaah. Semoga yang kita lakukan dan kita kerjakan pada siang hari ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada yang mulia paduka alam, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah. Indonesia merupakan sebuah negara yang tidak berideologi kepada ideologi Islam, namun mayoritas penduduknya beragama Islam. Dari sanalah di negeri tercinta ini bermunculan ulama-ulama kita yang ilmunya, karyanya, kesolehan dan kealimannya bukan saja diakui di negeri kita Indonesia tercinta ini, sampai ke seluruh mancanegara di negara-negara Islam. Salah satu dari ulama besar yang dimiliki oleh Indonesia adalah seorang putra Jawa yang bernama Syekh Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Banyak karangan kitab yang beliau sudah lakukan. Salah satu dari karangan fenomenal beliau yang dibaca oleh umat Islam adalah Nasaihul Ibad. Kitab ini memberikan nasihat kepada setiap hamba di permukaan dunia ini agar kita menjadi makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang bisa mengikuti semua ajaran yang kelak dari ajaran mulia Al-Quranul Karim dan sunnah dari baginda Rasul akan membentuk pribadi kita menjadi insan-insan muttaqin, manusia-manusia saleh.
Di dalam kitab Nasaihul Ibad pada bab tentang kewajiban apa yang mesti dilakukan oleh hamba-hamba yang berakal di alam dunia ini, beliau mengutip ungkapan indah dari Nabi Allah Daud di dalam kitab Zabur, di mana Nabi Allah Daud mengatakan bahwa haqqun 'alal aqili an la yashtagila bi thalathin. Haknya orang-orang berakal di permukaan bumi ini tidak lain adalah agar mereka jangan membuat sibuk di dalam kehidupan dunia ini kecuali dengan 3 perkara yang mesti mereka lakukan. 3 perkara apakah yang harus bisa menyibukkan kita sebagai hamba Allah di permukaan dunia ini yang memang diciptakan oleh Allah adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah sekali-kali kata Allah, aku ciptakan bangsa jin dan manusia di permukaan dunia ini kecuali adalah untuk mengabdi, beribadah kepadamu. Ketika ungkapan Nabi Allah Daud alaihi salam ini adalah yang pertama, tazawwadu lima'adin. Kita diperintahkan untuk bisa mengumpulkan bekal, yang bekal itu akan kita bawa ketika nanti kita berangkat ke negeri akhirat. Bekal insan-insan beriman Allah ajarkan di dalam suratul Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Tidak ada bekal yang paling istimewa yang bisa kita bawa menghadap Allah kelak kecuali bekal itu adalah ketakwaan, keimanan, bakti kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kesibukan yang harus kita lakukan adalah bagaimana membentuk pribadi kita menjadi hamba-hamba yang sibuk akan perbekalan akhirat dengan terus melaksanakan apa yang kita lakukan dan kita kerjakan dewasa ini tidak lain adalah semata-mata untuk mengabdi, beribadah, melaksanakan perintah dan titah yang diajarkan Allah lewat Al-Quranul Karim dan contoh mulia yang diajarkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bekal kita menuju akhirat tidak lain adalah amal soleh di dalam kehidupan kita. Amal soleh bukan saja sekedar kita membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar kita berpuasa sunnah, tapi justru seluruh aktivitas yang kita lakukan, bila yang kita kerjakan dan kita lakukan itu diniatkan semata-mata untuk pengabdian kepada Allah, insya Allah nilainya menjadi ibadah. Lalu yang kedua adalah yang harus kita sibukkan di dalam kehidupan ini adalah wa mu'natul lima'ash, berusaha sekuat tenaga untuk mencari bekal kehidupan kita di alam dunia ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jumat rahimakumullah. Umat Islam terlahir ke alam dunia ini bukan menjadi objek untuk penderita, tapi bagaimana umat Islam bisa menjadi sarana untuk membawa kehidupan umat manusia memperoleh kebahagiaan dunia dan memperoleh kebahagiaan nanti di akhirat. Dengan demikian, usaha keras dari setiap umat Islam untuk memperoleh kebaikan di alam dunia ini, itu adalah konsep dan ajaran agama yang kelak nanti dengan apa yang kita kerjakan dan kita lakukan ini nilainya menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk mendapatkan kehidupan di alam dunia ini, tentunya bila kita niatkan semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah dan sunnah yang diajarkan baginda Rasul, maka yakin dan percaya seluruh aktivitas kita akan menghadirkan pahala buat kita dan akan menghadirkan kebaikan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukankah Nabi mengatakan buat kita,
Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa saja yang memberikan contoh kebaikan, siapa saja yang menaburkan untuk diperlihatkan kebaikan kepada orang lain, bukan untuk niat ria, tapi untuk menjadi pelopor penegak kebaikan di alam dunia ini. Setiap detak kebaikan yang dia lakukan akan menghasilkan ibadah. Dan andai orang lain yang mengikuti amal kebaikan yang dia lakukan dengan contohnya, maka secara otomatis orang yang memberikan contoh kebaikan pun akan mendapatkan pahala lewat orang lain yang mengikuti setiap kali contoh yang ia praktekkan di dalam kehidupan. Dengan demikian, bekerja keras, banting tulang untuk mendapatkan kehidupan di alam dunia ini, agar hidup di dunia hasanah sesuai dengan konsep Al-Quran, dan akhirat pun akan mendapatkan hasanah. Maka kuncinya buat kita adalah berusaha dengan sekuat tenaga. Nabi sangat mencintai umatnya yang berusaha keras dalam kehidupannya. Al-kasbu biyadi, bekerjalah, berbuatlah, berkaryalah dengan aktivitas yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini. Lalu yang ketiga, kata Nabi Allah Daud alaihi salam di dalam kitab Zabur, beliau katakan, wa talabi ladzatin bihalalin, mencari kenikmatan dengan cara yang halal. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dan apa yang akan kita hasilkan, hendaknya dimulai dari sesuatu yang baik dengan jalan yang baik, akan hasilnya pun kelak nanti menjadi baik. Dengan demikian Islam mengajarkan, baginda Rasul mengatur di dalam kehidupan kita, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Silahkan kamu hidup sesuka dengan yang kamu mau lakukan, tapi ingat, pada saatnya nanti kita sampai kepada titik sebuah kematian. Dengan demikian, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat di alam dunia ini untuk mendapatkan kenikmatan yang kita inginkan, hendaknya kita sudah berpikir, karena di balik itu semua kelak kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan tanggung jawab kita kepada Allah tidak lain adalah rasa syukur kita kepadanya. Sebab syukurnya seorang hamba dengan kinerja yang ia lakukan di alam dunia ini, akan Allah jamin dengan kenikmatan yang akan berlipat ganda, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Ibrahim pada ayat yang ke-7. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mempermaklumkan, siapa saja dari seorang hamba di permukaan dunia ini yang pandai bersyukur akan karunia nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka Allah berjanji dengan lamun taukidnya, la azidannakum, pasti kata Allah, aku akan tambahkan kenikmatan yang jauh lebih baik dari apa yang sudah aku berikan kepadanya. Namun ia wala in kafartum, siapa saja hamba di alam dunia ini yang kufur, tidak mencari kehidupan dengan cara yang benar, apa yang dia lakukan bukan dengan cara yang diridhai oleh Allah, maka Allah memberikan ancamannya, inna adzabi lasyadid, sungguh siksaku, adabku sangat pedih akan aku berikan kepada setiap hamba yang di permukaan bumi ini tidak mensyukuri rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jumat rahimakumullah, menjadi insan-insan muttaqin, insan-insan salihin, tentunya dibutuhkan kerja keras dari kita semua agar derajat itu menguat, nempel di dalam pribadi kita, yang kelak nanti pada akhirnya Allah kumpulkan kita bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada derajat kemuliaan di bawah benderanya dinul Islam yang mulia. Oleh karena itulah apa yang diajarkan oleh Nabi Allah Daud alaihi salam untuk perbekalan kehidupan umat manusia di dalam hidup ini hendaknya menjadi cermin buat kita, bahwa
kehidupan ini bisa akan kita raih. Kemuliaan ini akan kita bisa dapatkan kalau kita niat untuk beribadah kepada Allah, mengikuti syariat dan ajaran Al-Quran serta contoh mulia yang diajarkan baginda Rasul di dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita dengan hidayah, taufik dan inayatnya, sehingga akan membentuk kita menjadi insan-insan muttaqin, manusia-manusia salihin, umatnya baginda Rasul yang bukan saja mencintai tapi amat dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablillahi al-matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بكرسيه فقال تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأمته أجمعين. وارض اللهم على أربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أجل وأكبر. أقيموا الصلاة.